Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk kalian saja ya. Ini bukan pembacaan pribadi hanya untuk kalian ya. Ini energi massal rame-rame, jadi silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Kalau memang dan jangan di-skip ya supaya kalian bisa memahami sepenuhnya ya. Jadi kalau bacaan kali ini tidak sesuai seperti yang kalian alami, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini seperti itu ya. Dan seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun, temanya saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta ya, saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan semesta melalui kartu saya akan saya bahas ya. Seru nggak seru, asik nggak asik, saya tetap akan membahasnya. Jadi ini bukan by request atau saya ngarang cerita ya, ngarang judul, enggak, nanti judul terakhir ya. Jadi untuk kalian yang ingin dibacakan untuk request kalian sendiri, pembacaan untuk diri kalian sendiri, untuk permasalahan kalian sendiri silahkan personal reading. Dan personal reading di saya nanti akan saya jelaskan caranya bagaimana itu di akhir video ini. Oke, sebelumnya kalian harus simak dulu video ini secara lengkap ya. Kita mulai untuk melihat energinya siapa yang ketarik hari ini. Apakah ini energi kalian atau bukan ya. Energi permasalahan kalian atau bukan. Kita mulai. Kita mau lihat temanya dulu ya. Semoga banyak yang ketarik energinya, semoga banyak yang resonate kali ini sehingga kalian dapat mengambil manfaat positif dari menonton video ini ya. Tarot di saya bukan ramalan tapi lebih kepada afirmasi positif ya. Jadi untuk kalian yang ingin ramal-ramal, lihat masa depan atau yang bakalan terjadi apa nantinya, bukan di channel ini. Oke, kita lihat. Oke. Unity ya. Saya berharap tadi semoga energinya bukan seperti yang kemarin-kemarin ya, mungkin agak bosen ya. Adakah yang kalian bosen ya dengan energi beberapa hari terakhir ini yang ingin melepaskan lah, ingin healing, ingin tapi masih kuat energinya ya, koneksi batinnya masih kuat ya. Seperti itu sudah seminggu lebih ini ya. Oke, di sini ada unity ya, unity. Di sini adalah penyatuan, memperkuat berbagi kasih di alam semesta. You understand that the love shared with another with amplify and has a ripple effect across the universe ya. Jadi di sini lebih kepada unity atau penyatuan. Bisa penyatuan ini lebih ke penyatuan cinta, penyatuan hati, sharing kasih ya di dalam semesta ya. Ini bisa dengan seseorang, bisa dengan siapapun ya. Coba kita lihat lagi, di sini ada release. Oke, melepaskan. Di sini penyatuan, di sini melepaskan. Oke, saya mau ambil 3. Dan setelah kartu ini mungkin untuk bisa lebih menjelaskan secara detail saya mau ambil kartu Lenormandnya, spontaneity ya. Oke, di sini bottom of the deck-nya itu elevation. Oke, ntar saya mau ambil kartu yang lain untuk bisa menjelaskan lebih detail. Oke, saya mau tambahkan kartu Lenormand untuk bisa membuatnya menjadi lebih jelas lagi ya. Di sini banyak yang pasangan ya, suami istri ada ya masuk dalam rumah tangga atau yang lainnya juga banyak sih ya, tapi yang lebih kuat di sini energinya adalah suami istri. Oke. Masuk dalam rumah tangga. Bentar. Terlalu banyak. Oke. Teman-teman, semoga ya saya nggak ngeramal sekali lagi, tapi ini ada energi orang yang sudah dilepaskan kembali lagi. Tapi sebentar. Oke. 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 Bentar.
Oke. Sip. Beberapa ada hubungan LDR di sini ya. Pasangan LDR. Tidak hanya pasangan suami istri di sini, ada juga pasangan yang lainnya ya, apapun konsepnya, tapi lebih banyak ya. Sebagian besar ini ada pasangan suami istri. Kemudian gini teman-teman, ada cerita di mana you move beyond the constraint of the mind and freely and lovely. Oke, teman-teman, mohon maaf. Di sini ceritanya tentang ada kalian ini ceritanya gini ya. Kalian berhubungan dengan seseorang ya. Saat kalian sudah melepaskan seseorang ini sepertinya kelanjutan dari bacaan yang sebelumnya ya, sebelumnya. Oke, setelah kalian mencoba untuk move on, mencoba untuk mengambil pelajaran dari hubungan sebelumnya, di mana kalian sudah berusaha melepaskan, healing, move on ya. Kemudian kalian itu tanpa disangka-sangka ya, dari usaha perjuangan kalian untuk bisa tetap stabil dengan melepaskan seseorang ini ya, mengikhlaskan seseorang ini. Di sini ada peningkatan dalam artian ada apa ya, seperti spiritual awakening, seperti kebangkitan spiritual. Banyak sisi kehidupan kalian itu yang diangkat, bisa derajatnya yang diangkat, bisa secara batinnya menjadi orang-orang yang lebih bijak ya, pemikirannya bijak, hatinya lebih tenang. Saat seperti itu sudah selesai healing, saya melihatnya ya, orang yang kalian tinggalkan kembali. Ya, jadi kalau memang ada yang jauh pun datang ya. Karena apa? Di sini saya melihat ada orang-orang yang ditinggalkan oleh kalian di sini. Itu seperti mengalami karma-karma ya. Kemudian ada juga yang mengalami hidayah, mendapatkan hidayah sehingga terbuka hatinya untuk menyadari bahwa ya, kenapa hubungan bersama kalian itu gagal. Dia banyak mengambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran. Kemudian jadi ada banyak perubahan di dalam hidupnya ya. Perubahan, transformasi ya. Kemudian ada juga saya merasakan di sini orang-orang yang kalian lepaskan merasa sendirian, rapuh ya, kesepian ya. Sehingga baru bisa merasakan bahwa tanpa kalian dia seperti kurang apa ya? Kayak apa ya? Kaki meja 4 ya. Kalau hilang satu timpang ya, hidupnya seperti timpang, tidak lengkap. Maka dari itu di sini ada usaha ya untuk bisa menyatu kembali. Oke, sampai sini ya. Dimana saat dia ingin kembali kepada kalian, kalian seakan-akan ya sudah tidak membutuhkan dia, sudah apa ya, tanpa dia kalian sudah bahagia, sudah ada banyak peningkatan di dalam hidup kalian tanpa dirinya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau memang cerita ini tidak kalian alami, orang yang kalian lepaskan belum ada tanda-tanda kembali ya, di dalam kehidupan kalian, kalian belum mengalami elevation atau peningkatan atau derajat hidup yang meningkat ya, baik itu dari segi materi, dari segi mungkin pergaulan, dari segi mungkin batin, pikiran, hati, masih belum bangkit ya, belum healing sepenuhnya. Bacaan ini bukan untuk kalian, ini untuk orang-orang yang sudah selesai healingnya, sudah naik derajatnya, sudah termuliakan ya, sudah melalui fase-fase di mana mungkin stres, berjuang untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan ya. Di sini orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang tidak harus selalu pasangan atau dalam hubungan asmara, orang-orang mungkin sahabat, keluarga ya, yang mungkin dulu toksik, dulu nggak worth it untuk kalian berhubungan dengan mereka. Mereka seperti satu demi satu kembali. Siapa yang ceritanya seperti ini? Kalau kalian cocok silakan tulis di komentar resonate ya. Kalau enggak ada masalah karena ini pembacaan rame-rame. Oke? Jadi itu teman-teman ceritanya. Oke? Kita lanjut ya.
orang-orang yang kembali ini. Coba saya mau lihat dulu ceritanya kalian. Bentar. Kok ada yang belum saya sampaikan di sini. Bentar. Oh ya, ada yang tiba-tiba datang membuat kalian terkejut ya, shock. Loh, kok tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul ya, tanpa dinyana, tanpa diduga, tiba-tiba muncul lagi orang yang pernah kalian tinggalkan ya, serta merta datang ya. Ada juga yang serta merta datang masih belum menyampaikan apapun, ada juga yang datang dan sudah menyampaikan bahwa ingin menyatu kembali bersama kalian. Oke, seperti itu. Kita lihat ya. Seseorang yang ingin menyatu dengan kalian padahal kalian sudah merasa sanggup, merasa tidak membutuhkan dia lagi, merasa nyaman sendiri, nyaman tanpa dia ya. Kita lihat orangnya, energinya, siapa sih dia? Kalian cek ya, apakah ini si dianya kalian yang terhubung dengan cerita ini. Siapa si dia yang ingin menyatu bersamamu ini ya? Padahal kalian sudah tidak berharap lagi, dimana kalian sudah nyaman sendiri atau nyaman dengan hal yang lain, sudah nggak mikirin dia lagi, malah balik ya. Biasanya gitu sih teman-teman ya, untuk kalian pahami, biasanya orang yang sudah healing ya, sudah melepaskan, mengikhlaskan hal-hal di masa lalu, healing, energinya menjadi positif ya, sudah mengalami spiritual awakening. Biasanya hal-hal yang lama-lama, hal-hal yang kayak orang yang dulu nyebelin itu datang-datang semua ya. Seperti itu. Oke. Orang ini adalah orang yang saya melihat orang yang cukup menyukai musik ya. Kemudian orangnya itu oke sebentar. Orangnya itu sukanya kalau punya uang makan. Makan, ngajak makan siapa, atau membelikan makanan saya lihat. Oke, lanjut ya. Siapa sih dia? Orangnya itu kalau punya uang, waduh, boros ya, bukan boros apa ya, mengenyangkan perut. Orang ini adalah orang yang apa ya, bisa dikatakan orangnya itu penuh kasih ya, penuh kasih tapi agak tertutup ya, agak tertutup. Dia kalau sudah suka sama orang, dia totalitas ya. Totalitas, semua diceritakan, semua ditumpah-tumpahkan, dikasih-kasihkan semua ya. Biasanya orang ini adalah tipikal kalau yang di awal ngejar seseorang itu gencar ya, tapi kemudian melambat selanjutnya ya. Jadi di awal-awal gencar, di awal-awal getol ya, tapi kemudian melambat. Model-modelnya seperti itu. Oke. Kita lihat siapa sih dia. Banyak ya, nggak saya ambil. Banyak juga. Teman-teman, terima kasih ya untuk kalian yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe, terutama yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya. Selamat bergabung di channel saya, Julia Kim Tarot ya. Jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, juga komen ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya membuat video baru kalian bisa langsung mendapat notifikasinya dan bisa langsung menonton. Energinya bisa fresh ya. Queen of Cup orangnya agak baperan ya, walaupun tidak menunjukkan. Orangnya itu sebenarnya baperan ya, baik cewek atau cowok ya. Ini nggak mengenal gender. Orangnya itu baperan, orangnya itu penuh kasih, berhati lembut ya, energinya banyak yang lebih ke feminin kalau masalah hati, masalah perasaan, masalah emosi ya. Beberapa saya melihatnya agak cengeng ya, baik itu laki atau perempuan agak cengeng, agak melo gitu orangnya
Oke, kita lihat lagi ya. Siapa sih dia seseorang ini? Ya. Oke. Orangnya itu suka membantu, ringan tangan ya. Tapi yaitu energinya itu halus lembut ya, pergerakannya pun tidak kasar ya. Pergerakannya lembut. Kemudian orangnya itu dalam bersikap, bertutur kata itu pun juga ditata ya. Banyak saya merasakan energi kelembutan. Walaupun laki bisa dong lembut ya, nggak semuanya kasar ya nggak. Cewek pun juga seperti saya ini kasar ya kan. Orangnya ya, ini terkait dengan ini sih ya. Perasaan orangnya itu perasa banget ya. Orangnya ngamuan teman-teman, ngamuan. Dalam artian gini, kalau memang orang ini cinta sama seseorang, orangnya bapernya luar biasa, posesifnya luar biasa, kepemilikannya luar biasa, ngontrolnya luar biasa, posesif, obsesif. Dan kalau tidak sesuai sedikit saja ya, mungkin nggak ngabarin sedikit saja ngamuan, ya ngamuan. Terus kemudian cemburuan ya. Dikit-dikit kalau pas ini blokir, kalau marah blokir, nanti buka, bingung karpe dewe ya. Bingung dengan dirinya sendiri ya, bingung seperti itu. Modelnya seperti itu. Kemudian orang ini kalau stres ya, lebih banyak marahnya. Kan ada ya, orang kalau stres itu banyak tidurnya, banyak makannya. Kalau ini banyak marahnya, semua-semua nggak beres ya. Sedikit saja orang ini gampang trigger untuk ngamuk. Ya ini mungkin kayak mirip yang kemarin ya, energi yang suka marah ya, energi suka marah, ngamuan. Kemudian di sini saya melihatnya ya, orang ini gampang mengambil sikap. Gampang, walaupun orangnya lembut, hatinya lebih banyak, hatinya, pikirannya lembut ya. Tapi di sini saya melihatnya karena orang ini tuh sulit untuk membagi hati ya, membagi hati. Ya, membagi hati dalam artian kalau dia sudah cinta sama satu orang, dia cinta bener, dia akan cemburuan, posesif ya, terlalu mengontrol seperti itu. Ini orangnya ya. Jadi kalau mungkin memang sampai sini, mungkin ini adalah cerita kalian, tapi ini adalah bukan orang yang kalian pikirkan, atau ini bukan kalian, karena energi general bisa vice versa ya, bisa vice versa, terbolak dan terbalik atau tertukar. Jadi kalau memang ini bukan energi kalian, bukan energi dia ya, berarti bacaan ini mungkin bukan energi kalian yang tertarik, dan ini bukan untuk kalian ya. Karena ini rame-rame, mungkin ini untuk orang lain yang juga nonton video ini, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk mengetahui untuk apa sih seseorang ini yang energinya seperti ini ingin kembali, selain tadi kesepian ya, merasa bahwa tanpa kalian timpang hidupnya nggak lengkap ya, selain itu apa sih penyebab utama dia ingin menyatu kembali denganmu? Untuk apa? Mengapa dia ingin menyatu kembali? Sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya? Kita lihat ya. Tadi juga sempat ada ya energi di mana mungkin mendapatkan hidayah, mungkin dia sudah banyak belajar ya. Kita lihat lagi sih, mungkin selain itu ada ya. Selain itu mungkin ada. Kenapa sebenarnya, atau ada apa sebenarnya yang membuat dia ingin menyatu kembali denganmu ya? Saat kalian mungkin sudah nyaman tanpa dirinya ya. Coba kita lihat, sampai kami sosolen, terbata-bata. Coba kita lihat, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga dia ingin kembali atau ingin menyatu kembali bersamamu. Kita lihat ya. Oke teman-teman, gini loh. Orang ini ya, kenapa dia ingin kembali? Awalnya ya, dia berharap kalian yang menuju dia ya. Kalian yang minta kembali, kalian kemudian apa ya? Pokoknya effortnya dari kalian, dia hanya menunggu ya, menunggu dan menunggu. Ternyata kalian enggak ya. Kalian tidak menuju dia ya. Sehingga dia kecewa dong.
Dia pikir mungkin sebelum-sebelumnya ya, setiap mungkin bertengkar ya, kaliannya minta maaf. Kemudian saat, dia seenaknya sendiri, kalian tetap aja mau sama dia ya, kalian nguber, mungkin seperti itu ya. Ingat ya, ini general ya, belum tentu ini energi kalian, jadi jangan kegeeran, jangan terlalu sensitif apalagi marah-marah ya, karena ini energinya orang banyak ya. Jadi kalau memang nggak sama ya nggak apa-apa, berarti memang bukan untuk kalian gitu ya. Saya cuma ngingetin aja ya. Jadi kalau memang bukan seperti ini kalian ya, ya berarti ini memang bukan untuk kalian kok ya. Untuk orang lain kok ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Setelah dia menunggu-nunggu, ternyata kalian pergi sungguhan. Kalian tidak menuju dia. Kalian tidak melakukan pergerakan untuk yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian kalau dia ngambek kalian merayu ya. Saat ini enggak. Kalian diam aja ya. Dia nunggu kemudian apa sebenarnya yang terjadi dengan dirinya ya. Kemudian dia mikir ya. Dia mikir dia timbang-timbang ya. Apakah memang kalau aku tanpa kamu sebenarnya juga nggak apa-apa ya. Dia timbang, nggak apa-apa, papa apa enggak ya? Maksudnya kalau tanpa kamu itu aku oke nggak sih gitu ya. Sebenarnya aku seberapa butuhnya sih sama kamu, seandainya nggak ada kamu pun sebenarnya aku bisa nggak sih gitu ya. Kemudian dia mungkin di sini ada yang membuka hati ya atau membuka dirinya untuk orang lain ya. Saya melihatnya seperti itu. Sambil menunggu kalian, apakah kalian datang, dia membuka hati untuk orang lain untuk mengisi sepinya ya. Ada mungkin kalian yang melepaskan dia ya. Mungkin sering juga kalian bilang putus gitu ya. Putus tapi ternyata kembali lagi. Saat ini waktu itu dia menunggu ya, menunggu jangan-jangan kalian kembali lagi ya. Nggak jadi putus gitu ya, balikan gitu ya. Tapi enggak. Nah, sementara itu dia berusaha membuka hatinya untuk orang lain ya. Membuka hatinya untuk orang lain. Kemudian gimana? Apa sih yang menyebabkan dia ingin menyatu kembali kepadamu? Oke, apa nih? Ya. Tapi di sini teman-teman, dia merasakan dengan orang lain itu dia malah banyak apa ya, biasanya gini loh, orang kalau membuka hubungan baru itu kan harus mempelajari lagi, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk hubungan baru ya. Nah, di sini dia merenung, kok susah ya, kok lelah ya. Kalau untuk buka lembaran baru dengan orang lain itu kok nggak nyaman. Dia mulai tergugah pikirannya, mulai merenung bahwa, bukankah kalau saya lebih fokus ke kamu, ke kalian maksudnya ya, eee, itu lebih enak, kenapa saya harus membuka lembaran baru dengan orang lain, mencoba membuat satu hubungan baru dengan orang lain yang harus mulai dari awal lagi, ya. Dia ada tergugah seperti itu. Coba saya lihat lagi. Kemudian bagaimana? Apa yang dia dapat? Ya. Ternyata di sini ya, dia hanya merasakan, kestabilan atau kenyamanan yang sementara. Cuman senang-senang, happy-happy ya, tapi dia merenung lagi bahwa sejatinya bukan ini yang saya cari ya, dan kembali lagi dia pemikirannya hanya kepadamu. Jadi dia ini sudah sempat nyoba ya, nyoba untuk membuka hati, membuka pikiran, membuka mungkin hidup baru dengan orang lain, ternyata nggak nyaman ya, orang lain ini bisa orang lama, orang baru ya, atau siapapun selain dari kalian ya. Mungkin kalau dia ini, kalian masuk ke dalam hubungan cinta bersegi-segi ya, kalian orang ketiga seumpamanya, ini contoh ya, contoh saja ya. Dia mulai membuka dan memfokuskan dirinya untuk, pasangannya ya. Tapi di sini merenung lagi bahwa, bukan ini yang kucari atau mungkin ya, kalian sama-sama single atau mungkin, dia membuka hati kepada orang lain, orang baru ya. Tapi dia merasa ya, bahwa ini
ini mungkin hanya nyaman sesaat, tapi passion-nya nggak dapet ya, nggak dapet. Dapatnya hanya sama kalian gitu. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada dirinya sehingga dia ingin menyatu kembali denganmu ya. Dia mempertimbangkan baik buruknya ya dengan perasaannya, terutama dengan kebaperannya. Orang ini kan baperan seperti yang saya bilang ya. Dan dia waktu di sini ya, waktu dia sudah membuka hati sama orang lain atau dia merasa ya tergugah pikiran dan hatinya bahwa aku ini salah langkah kayaknya. Salah langkah. Aku mungkin bahagia, tapi itu semu ya. Semu. Dan di sini dia mulai mempertimbangkan ya, mempertimbangkan. Karena di sini ternyata dia menunggu kalian dengan pengalihan apapun, dia tetap stres ya, tetap stres dan pikirannya hanya kepada kalian ya. Kita lihat lagi. Kenapa dia ingin menyatu kembali denganmu? Sebenarnya apa yang terjadi ya? Dia nguat-nguatin, betah-betahin dengan kesetresannya. Dia kayak orang tahu ya, munafik ya. Dia berusaha kuat tanpa diri kalian. Berusaha uh, um, tetap gengsi, ego ya. Tanpamu aku nggak apa-apa. Ternyata apa-apa ya. Ternyata dia nggak sanggup tanpa dirimu. Ini terlalu banyak teman-teman. Kurang satu lagi ya, terakhir ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya sehingga dia ingin menyatu lagi bersamamu. Oke. Oke. Teman-teman, di sini ada selain kesepian, dia merasa banyak berhutang ya. Mungkin ada yang punya utang ya. Ingat utangnya atau di sini dia ingat banyak kebaikan kalian yang dia abaikan di masa lalu ya. Dan kemudian dia juga merasakan bahwa sikap-sikap kamu yang dulu mungkin yang jadi bahan pertengkaran itu dia mulai menyadari, mengambil pelajaran. Tidak sepenuhnya kalian yang salah, dia banyak juga menyadari banyak kesalahannya dia ya. Dia di sini mulai menurunkan egonya ya. Kemudian apa yang terjadi kita lihat. Ya, dia harapan-harapan baru dan di sini hatinya terbangkitkan lagi ya, terbangkitkan lagi untuk mendekati kalian. Itu sih sebenarnya ternyata harapan dia ya. Dan seseorang yang paling istimewa ya, dianggap dia paling oke ya. Itu hanya kalian ya. Dia tidak menemukan keunikan seperti yang kalian miliki. Jadi dia ketemu siapapun ya, tidak ada yang seistimewa kalian ya. Di sini maka dari itu yang membuat dia ingin menyatu lagi denganmu ya. Itu. Sebenarnya untuk apa sih dia menyatu kembali? Apakah ingin memperlakukan kalian lebih baik ya kan? Orang tobat mungkin ya dulu sering mengecewakan, saya mau kembali lagi tapi saya mau memberikan yang terbaik atau mungkin karena memang kepuasannya aja ya, egonya saja, memenuhi egonya ya, atau karena dia nggak tahan karena kesepian, karena nggak nemu orang yang klik sama dia ya, atau ada unsur-unsur yang lain. Kita mau lihat ya, sebenarnya apa sih tujuan dia kembali ya. Ini penyebabnya ya. Penyebabnya dia kembali karena dia ternyata tidak menemukan orang lain yang seistimewa kalian. Ya, seperti itu. Intinya seperti itu. Kita lihat. Sebelumnya kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Sebenarnya seistimewa apa sih kalian di mata dia ya? Seistimewa apakah kalian di mata dia? Bagaimana dia menilai kalian sehingga sebegitunya kalian itu tak tergantikan oleh yang lain ya? Kita lihat. Penilaian dia ya. Kenapa kau begitu istimewa bagi dirinya ya? Apa yang membuatmu berbeda dengan yang lainnya sehingga dia lebih milih ya daripada membuat satu hubungan baru atau menjalin hubungan dengan yang lainnya ya, mending kembali. Segitu istimewanya dirimu di mata dia sehingga dia lebih baik menyatu denganmu kembali ya. Di sini dia memang ada harapan kalian menerima ya, walaupun nggak menerima sekalipun yang penting dia ingin menyatu kembali, berusaha ya. Kita lihat itu nanti. Kita lihat dulu sebenarnya apa keistimewaan dirimu sehingga membuatnya tidak bisa melepaskan
dirimu, tidak bisa menggantikan dirimu dengan yang lainnya. Keistimewaan dirimu apa sih ya? Kalian itu adalah seseorang yang memenuhi semua kriteria yang diimpikannya, ya. Orang-orang yang mungkin dia selama ini dia harapkan, ya, mungkin dari sisi fisik, ya, mungkin dari sisi pemikiran, ilmu pengetahuan, mungkin penampilan atau segala macam tentang diri kalian itu seperti perfect di mata dia, seperti sosok yang selama ini dia idamkan. Ya, seperti itu. Ya mungkin rambutnya panjang, rambutnya pendek, ya, berkumis, gondrong, ya, kekar, kurus, ya. Itu benar-benar sesuai tipe idealnya, tipe impiannya dia. Seperti itu. Kita lanjut ya. Mungkin kalian pinter masak, kalian pinter mendaki gunung kayak apalah ya. Pokoknya itu tipikal impiannya dia gitu ya. Coba kita lihat lagi. Kenapa dia segitunya ingin menyatu denganmu karena kau begitu istimewanya ya, tidak tergantikan oleh yang lain. Seperti apa istimewamu ya? Pengetahuanmu banyak ya, ilmumu banyak. Kamu orang yang bisa di segala macam situasi ya, tertempa oleh dunia, bisa kaya, bisa miskin, bisa soro, bisa seneng ya. Segala model kehidupan kalian itu sudah kenyang ya, banyak pengalaman hidupnya. Di posisi manapun kalian survive. Oke, lanjut ya. Terpuruk bisa bangkit lagi. Oke. Di sini dia merasakan kalian cukup walaupun secara spiritual kalian itu orangnya spiritualnya kuat. Walaupun di sini bukan berarti kalian itu semuanya itu religius ya, ke agama gimana, tapi kalian itu secara intuisi, secara pemikiran itu dalam ya. Dan kalian itu orangnya apa ya? Kalau dibilang bisa membangkitkan hasratnya ya. Secara mungkin kalian punya sexual appeal ya. Ya, jadi apa ya? Secara seksual ya, secara fisik mungkin ya, secara visual juga ya. Kalian tuh menarik dan bisa membangkitkan yang namanya hasrat ya. Mungkin bisa dilihat kalian mungkin seksi kayak seperti itu ya, maco ya. Kita lihat lagi. Oke. Kalian itu adalah tipikal orang yang happy ya. Bisa happy di segala suasana, bisa mencerahkan suasana ya. Di sini juga saya melihatnya mungkin beberapa dari kalian itu masuk dalam cinta segitiga seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian kalian itu apa ya? Orangnya gaul. Gaul walaupun mungkin usia kalian itu banyak ya, tapi kalian itu kekinian apa sih? Maksudnya nggak kuno, nggak kolot. Walaupun kalian itu orang-orang yang mungkin punya prinsip ya, punya prinsip tapi nggak pemikirannya terbuka akan pembaharuan ya, nggak menutup diri, orangnya banyak temen ya, seperti itu. Itu yang membuat dia kagum sama dirimu, yang membuat dirimu itu berbeda. Kalian tuh sepertinya dari kacamata dia itu paket lengkap ya, bukan paket hemat. Oke, di sini ya. Kalian itu ya orang yang saat terpuruk ya, yang paling dia kagumi saat terpuruk sekalipun ya, kalian itu kuat, sangat kuat ya. Dari sini kalian itu ada dua sisi yang berbeda. Satu sisi kalian spiritual, satu sisi kalian itu kalau saat kalian sendiri itu bisa spiritual, saat bersama-sama kalian bisa mencerahkan sekitar dan sekeliling kalian. Wah, hebat juga. Wah, kalian intuisinya kuat, mampu mempengaruhi orang ya. Dia pun kadang-kadang kalau dekat sama kalian tuh bisa terpengaruh aura-aura kalian karena di sini auranya magician ya. Kalian itu auranya itu memabukkan ya, kayak narik gitu loh ya. Jadi itu yang membuat dia itu kagum. Kalian itu paket lengkap ya.
Waduh, ini banyak yang senyum-senyum. Iya Bunda, saya memang seperti itu. Hihihi, ya. Halu boleh, GR boleh ya. Tapi tanggapi, mohon ya, tanggapi dengan bijak. Ini hanya bacaan energi, secara energi kartu tarot ya. Jadi ini bukan ramalan, bukan menebak-nebak juga. Ini science. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kartu ya. Silakan kalian sesuaikan dan kalian ambil yang positif dan bermanfaat untuk kalian saja. Yang tidak bermanfaat lebih baik abaikan saja ya. Seperti itu. Kita lanjut. Kembali yang tadi ya teman-teman yang belum sempat kita lihat, sebenarnya tujuan dia kembali ya. Ini tadi alasannya ya. Kenapa dia kembali ya, untuk apa? Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya ya. Itu, dan sebenarnya tujuan dia kembali untuk apa? Kalau hanya untuk main-main atau memuaskan egonya saja, atau ngecek apakah kalian masih mau atau enggak sama dia, atau seperti kalian tahu kalah Caca menang Caca. Jadi ya diterima syukur, nggak terima ya udah ya. Jadi kesannya kurang serius ya. Tapi coba kita lihat sebenarnya tujuan dia kembali. Apakah dia ingin membalas semua kebaikan kalian karena di sini ada ya, atau mungkin dia ingin apa ya, suatu kebanggaan kalau bisa mendapatkan kalian kembali kek, atau ingin membalas kebaikan, atau mungkin membayar apa yang pernah dia lakukan dulu ya, soulmate ya. Apa tujuan dia kembali? Karena dia sebenarnya di sini adalah merasa kalian adalah soulmate-nya ya. Dia tidak bisa hidup tanpa kalian karena secara koneksi ya, secara energi ya, koneksi energi secara ini setrumnya lah ya. Selalu nyetrum ya, selalu nggak bisa melupakan. Jadi memang bisa saya katakan bahwa orang ini sebenarnya mengidolakan kalian ya. Ya, tak tergantikan dan cocoknya ya hanya kepada kalian. Jadi kalau seseorang yang kehilangan idolanya atau seseorang yang benar-benar dikagumi dan begitu istimewa ya, nggak mau dong kehilangan ya, walaupun sudah pisah ya, setelah mungkin berkelana ya, atau mungkin sudah melewati banyak hal ya, ternyata ya kembalinya ya kepada idolanya yang terbaik itu kok gitu loh ya. Kita lihat lagi ya sebenarnya apa tujuannya ya. New love. Dia ingin memperbaiki lagi hubungan menjadi lebih baik lagi. Kalau saya lihatnya seperti itu. Karena di sini saya merasakan ada keyakinan si dia ya, bahwa kalau dengan menyatunya kalian ya, hidupnya akan menjadi bangkit lagi, semangat lagi ya, nggak kesepian, akan happy dan bersinar-sinar berbintang-bintang lagi. Ya. Apakah dia itu ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya, berubah menjadi lebih baik supaya hubungannya menjadi di sini seperti yang saya bilang, very soon ya. Ada yang spontan tiba-tiba datang ya, dengan mengejutkan ya, surprising, sifatnya seperti itu. Dan di sini dia memang sudah nggak betah ya teman-teman. Tujuannya apa? Segera menyatu, menemui soulmate-nya untuk membuat satu hubungan baru lagi bersamamu. Berarti intinya ini orang lama kembali ya teman-teman ya. Yang sudah mungkin pernah berhubungan sama kalian, sudah jauh ya. Kita lihat, oke. Romantic feeling ya kan. Ingin ada yang namanya hubungan asmara ya. Ingin exploring ya. Mengeksplor perasaannya menjadi sesuatu yang nyata. Ya, release your ex ya. Dia ingin intinya kalau di sini sih lebih kepada mungkin dia nggak akan ya, dia ingin membebaskan dirinya untuk menuju kalian ya. Di sini kalau memang sebelumnya orang ini terkungkung oleh sesuatu ya, mungkin oleh siapapun di masa waktu itu ya. Di sini dia ingin melepaskan, membebaskan diri dan gimana sih orang kalau keluar dari sekapan atau penjara, pengen bebas lari cepat menuju kalian ya, ingin menjalin hubungan baru kembali ya, versi yang baru ya, versi yang baru. Apapun yang penilaian kalian tentang dirinya di masa lalu, dia ingin membuat satu hubungan baru dengan kalian ya, menyatu kembali dengan hubungan yang lebih positif. Saya kira seperti itu. Dan hal-hal di masa lalu ya, dia nggak ingin terulang lagi, dia nggak ingin mengingat-ingat lagi, dan dia ingin benar-benar yang baru sekarang hubungannya
ya. Berarti baik dong, ya, baik dong. Berarti dia ingin baik ya sama kalian. Kalau saya lihat sih seperti itu. Semoga hal-hal yang baik-baik seperti ini diaminin saja. Semoga ini menjadi kenyataan. Karena untuk jadi nyata atau secara pastinya nggak ada yang pasti. Ya, yang pasti hanya Tuhan. Ini saya hanya membaca energi. Kartu ini pun hanya baca energi, bukan membaca sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang nyata. Enggak, saya nggak pernah bilang seperti itu. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Bisa cocok, bisa enggak. Ini general, ya. Kalau ingin untuk kalian sendiri ya personal. Pertanyaan kalian pribadi atau kalian ingin bacakan tentang apa, itu personal, ya. Bukan rame-rame seperti ini, gitu. Oke. Oke, kita lihat, kita tambahkan ya. Kita tambahkan inisial supaya lebih seru, ya. Ini bisa inisial kalian, bisa inisial dia atau inisial apapun di antara kalian, ya, yang sangat berkesan, ya. Ini inisial saja, alfabet ada 2 set di sini ya. Ini hanya tambahan, kalau memang nggak ada masalah, tapi kalau memang ada ini berarti bacaan, kalau sudah bacaannya cocok, ini ada inisialnya yang mantap, mungkin memang ini sama semesta ditunjukkan untuk kalian ya, memang diperuntukkan untuk kalian. Dan semoga kalian bisa mengambil manfaat positifnya. Setelah ini kita ambil pesan ya, pesan, kartu pesan. Coba kita lihat inisial. Kalau memang bacaannya cocok ada inisial nggak ada masalah. Yang penting kartunya karena ini bacaan kartu ya, bukan bacaan inisial. Ini hanya tambahan saja supaya lebih 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 oke lah, lebih lebih berwarna ya. Sudah apa belum? Udah ya. Berisik memang. Makanya saya jarang pakai ini. Kenapa nggak diambil pakai tangan? Emoh. Ya, nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya karena suka-suka aku. Oke, K, T, W, ntar, Y, Yuli, saya dong. Oke, di sini U, G, tu Kimin, tu Kim. Sebentar. Oke, sudah D, L, O, Q, C, B, X. Ada X ya, mantan. Ayo, ada yang mantannya mau balikan. T, ya. Ini inisialnya silakan sesuaikan, nggak sesuai nggak apa-apa. Ini untuk menambah keseruan aja ya. T-nya ada 2 ya, T-nya ada 2. Kemudian K-nya ada 2, silakan kalian sesuaikan sendiri ya. Nggak ada inisialnya, nggak ada masalah, terlalu ke atas nih. Ini ya, monggo. Jadi itu, kalau saran saya ini ada W ya, W. W-nya 2 berarti ya, sini dan sini. Teman-teman, kalau sarannya apa? Solusinya apa? Kalau solusi dari kalian sendiri, sesuaikan. Jangan telan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh tarot. Tetap bijak, tetap pergunakan intuisi juga ya. Kalau memang ada yang manfaat diambil, kalau enggak usah. Solusi, eksekusi tetap dari kalian sendiri karena ini general. Bisa berbeda-beda, tidak sepenuhnya sama. Cuman saya gini sih, kalau dari saran dari saya, kalau ada orang yang sudah kalian lepaskan, kalian sudah healing ya, mau kembali sama kalian pertimbangkan, kalian healing itu kan bukan hanya untuk melepaskan seseorang ini kan. Kalian bukan hanya dapat yang penting sudah move on, enggak kan ya. Yang penting kalian menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kalian lebih baik dalam segala aspek kehidupan ya. Enggak hanya tentang asmara, enggak hanya tentang berkaitan tentang orang ini saja dengan orang ini saja kan enggak ya. Berarti andaikan pun orang ini datang nggak datang ya, orang baru datang atau siapapun yang datang ya, sebenarnya sudah nggak ada masalah kalau kalian sudah mengalami yang namanya seperti yang saya bilang tadi, sudah spiritual awakening. Jadi kalau orang ini datang kenapa harus takut, kenapa harus khawatir ya, terima saja. Tapi kalian harus ini tahu kapasitas diri ya, kapasitas ya, kemampuan diri kalian. Diterima sebagai apa ya, asal tidak membuat healing kalian itu sia-sia atau mungkin gagal lagi
ya, terpuruk lagi. Jadi kalian yang bisa takarannya di kalian sendiri. Kalau datang hanya untuk say hello, untuk hanya baik, jadi teman, jadi saudara, monggo ya. Karena nggak ada salahnya ya. Tapi kalau yang belum healing, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, karena di sini tadi seperti yang saya bilang di awal ya, bahwa ini untuk orang-orang yang sudah spiritual awakening. Mending healing dulu, diselesaikan. Walaupun dia kembali, nanti dulu. Saya belum siap menerimamu kembali. Saya masih menyembuhkan luka batin. Kan kayak gitu, ya kan? Jadi tapi kalau orang ini ngotot untuk menjadi begini dan begitu, kontrolnya tetap di kalian, ya. Nggak ada salahnya kok, ya. Dan jangan terlalu khawatir nanti dia datang lagi, dia bohong lagi, ini lagi. Kok kejauhan ya, kejauhan mikirnya ya. Kok terlalu suudon ya, ya. Mending kalau kalian masih seperti itu mending nggak usah ya. Tolak saja ya. Kalian selesaikan dulu spiritual awakening-nya. Saya heran ya, dari tadi kok nggak batuk ya, padahal saya batuk banget. Baru ini. Oke? Itu dari saya, bisa diambil, bisa enggak. Bisa diambil sebagian, bisa tidak diambil. Sebagian. Saya tak batuk dulu ya. Oke, kita lanjut untuk melihat kartu pesan ya. Pesan untuk kalian semua yang masuk ke dalam cerita ini ya. Yang nggak masuk gimana Bunda? Nggak ada masalah. Pesan kartunya selalu baik kok ya. Tinggal kalian aja. Boleh diambil, boleh enggak. Oke, kita lanjut untuk pesan dari kartunya ya. Ini yang paling penting sih menurut saya dari bacaan saya ya. Intinya di afirmasi positifnya. Jadi untuk kalian yang ingin diramal jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi akan terjadi, apakah dia akan datang, kapan datangnya, tanggal berapa, naik apa, ya, pakai baju apa, jangan tanya di saya ya. Karena saya tidak akan memberitahukan yang hal-hal yang seperti itu ya. Karena tarot itu membaca energi saja untuk kalian tahu ya. Kalian kalau belum tahu tentang tarot ya, kalian browsing tarot itu apa sih ya, apa. Bukan biasanya orang ya lihat kartu, wow ramal ya. Lihat lintrik ramal. Padahal enggak. Consider your foundation. Look at how committed you are to love ya. Jadi nggak apa-apa sih menerima orang ini, tapi membuat satu kayak MOU lah, komitmen kesepakatan. Kau datang, kalau aku terima, ku terima sebagai apa? Ada batasan, ada rulesnya, ada ininya, ya kan? Ada aturan-aturannya, mungkin bisa disampaikan. Jadi nggak los-losan. Sarannya seperti itu. Kalau memang kalian mau menerima orang ini, mungkin kalian juga kasih warning atau kalian harus punya satu kesepakatan yang disepakati bersama bahwa kamu boleh masuk lagi ke dalam kehidupanku, aku menerima kamu sebagai ini, tata caranya seperti ini ya. Kok ribet Bunda? Ya kalau nggak mau ribet tolak saja ya. Itu aja sih. Sesimpel ya. Coba kita lihat lagi ya. Saran dari kartu hari ini, honesty is essential. Speak with love and truth. Jadi katakan dengan jujur, ya, jangan membuat PHP orang. Kalau kalian nggak suka, bilang, saya sorry ya, saya nggak bisa. Atau ya, saya bisa, tapi menerimamu lagi, tapi syaratnya ini. Harus jelas, ya. Yang penting jujur. Suka, bilang suka. Jangan PHP, jangan gamang. Lanjut ya, kurang satu. Kayaknya saya harus mengakhiri bacaan karena batuknya sudah nggak terkontrol lagi. Udah kasih 2 rek, saya nggak ambil ya. Teman-teman sampai sini kalian, saya sudah batuk sampai batuk-batuk. Adakah dari kalian yang nonton ini tapi belum subscribe? Jangan lupa di subscribe ya. Choose love. You always have choice. Make your with love ya. Buatlah satu pilihan
ya. Tapi dengan kasih ya, dengan kasih. Pertimbangkan dengan kasih. Menerima kembali dia yang ingin menyatu denganmu atau menolaknya. Pertimbangkan dengan kasih. Orang kalau kasih, sebenarnya siapapun datang kepada kita tanpa kekhawatiran dan tanpa pikiran negatif bahwa orang ini akan menyakiti, akan begini dan begitu, terima saja. Tapi di sini kalian diberikan pilihan, boleh tidak menerima, boleh menerima. Tapi karena gini, you always have choice. Jadi pilihan itu seperti yang saya bilang tadi ya, pilihan di kalian. Eksekusi solusi di kalian. Ini hanya masukan. Tapi buatlah pilihan yang jelas, ya. Kalau kalian nggak bisa memilih, sholat istiqoroh kalau dari yang muslim. Mohon petunjuknya semesta, ya. Jangan selalu mengandalkan kekuatan alam pikiran manusia, ya. Dan hargai orang yang mungkin minta kesempatan ya, ingin menyatu kembali, atau mungkin kalian kalau tidak bisa menerima dia, sampaikan dengan cara yang baik, dengan lisan yang baik. Mungkin dijelaskan karena begini dan begitu, it's okay ya. Tapi kalau mau menerima harus ada fondasi ya, hubungan yang jelas ya, walaupun tidak harus tertulis dengan materai atau bahkan mungkin ke notaris, gak usah ya. Ya, ini bukan jual beli tanah. Jadi yang penting bisa sepakat untuk dalam satu hubungan ada aturannya ya, enggak seenake dewe ya, masing-masing seenaknya dewe ya, enggak seperti itu. Jadi cuman itu aja sih teman-teman, selebihnya kalian ambil yang kalian suka, yang kalian pikir nyaman, yang kalian pikir menghibur, ambil ya. Kalau tidak buang atau skip atau ganti, taruh reader lain atau ganti video saya yang lain kalau memang kali ini nggak cocok untuk kalian ya. Karena ini pembacaan general, jadi energinya bisa masal rame-rame tumpuk-tumpuk ya, mungkin hanya sebagian kecil ya. Ada beberapa kartu yang cocok, ada yang beberapa kartu nggak cocok, ada yang semuanya cocok, ada yang nggak cocok sama sekali gitu ya. Jadi itu teman-teman, semoga bacaan kali ini manfaat ya untuk kalian ya. Ambil yang manfaat untuk kalian supaya nggak sia-sia, dan saya yang bacakan juga nggak sia-sia. Dan apapun yang saya sampaikan kali ini, kalau memang ini bermanfaat, semoga berkah ya untuk saya yang bacakan dan untuk kalian yang sudah buang-buang kuota nonton video ini. Untuk personal reading caranya adalah ketik daftar tarot, kirimkan melalui WA admin saya Kak Flori. Nomornya ada di deskripsi video ini ya. Di deskripsinya video ini, di bawah video ini ada deskripsinya. Ketik daftar tarot saja, jangan ketik yang lain supaya dibalas ya. Nanti akan dibalas oleh Kak Flori dengan tata caranya, harganya, segala macamnya ya. Itu nanti dibaca secara seksama supaya paham. Ya, kalau ingin melanjutkan dengan mendaftar personal reading dibacakan untuk kalian sendiri, ikuti saja langkahnya ya. Nah, nanti akan diberikan jadwal. Pembacaan di saya semuanya berbayar, dan dengan video call kalian boleh matikan kameranya kalau tidak ingin terlihat. Yang jelas kalian harus nonton ya, secara langsung interaksi dengan saya bagaimana menarik kartu seperti ini ya. Bukan voice note, bukan chatting, bukan telepon ya. Dan jam kerja saya itu jam 3 sore sampai jam 20 malam ya, silakan disesuaikan. Tapi bisa pembacaan di luar itu tergantung Kak Flori, karena hanya Kak Flori yang tahu jadwal saya. Begitu teman-teman, terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe kalau untuk yang belum subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, bye-bye.